Baik, selamat sore kawan-kawan sekalian. Selamat datang kembali di channel Saur Siagian. Kali ini kita membahas soal pernyataan yang sangat mengusik sendi-sendi daripada kita bernegara, yaitu pernyataan saudara Ambrosius Nababan dalam cuitannya soal saudara Pigai yang disandingkan dengan gorila. Kawan-kawan sekalian, saya mengatakan bahwa ketika kita membangun satu negara ini, bahwa kita disebut sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Nah, saya pikir pernyataan daripada the founding fathers, pernyataan saudara sebangsa dan setanah air, bagaimana kita memaknai kita adalah satu di dalam bingkai membangun satu negara. Artinya kalau saya analogikan di dalam satu keluarga, bahwa saudara saling membantu, saling berempati, saling bisa merasakan, itulah makna satu saudara. Bukan malah sebaliknya, ketika kita kemudian atau saudara kita katakanlah melakukan atau menghadapi situasi keterpurukan, kemudian pada saat kejadian itu kita kemudian melakukan satu tekanan. Nah, begitu juga saudara Ambrosius, apalagi dia seorang politisi dan pernah menjadi calon anggota legislatif, berarti saya memaknai dia mengerti, paham setidaknya secara normatif tentang arti kebangsaan, apalagi dari satu partai nasionalis adalah mengerti. Saya pikir tidak pantas kemudian memberikan gambaran yaitu yang sifatnya rasis, yang sifatnya mengusik sendi-sendi kebangsaan kita. Saya pikir makna satu negara demokrasi, salah satu hakikat demokrasi adalah bahwa kita setuju atau tidak setuju. Katakanlah saudara Ambrosius soal ide tertentu, konkretnya soal vaksin misalnya dia setuju. Barangkali ada orang dalam proses mau atau setuju atau barangkali tidak setuju, itu sah-sah saja. Tidak kemudian karena memang berbeda pendapat, kemudian kita tarik kepada satu hal-hal yang rasis. Ini sangat menyakitkan, sangat melukai perasaan-perasaan sendi masyarakat kita. Mestinya kita belajar apa peristiwa yang di Surabaya, dari peristiwa yang kecil, kemudian terjadi peristiwa skala nasional, akibatnya kemudian segregasi keberbangsaan kita kemudian begitu terluka, dan kita kemudian terjadi kematian yang masif di sana, pembakaran yang masif di sana, terjadi eksodus yang sangat luar biasa. Bahkan banyak mahasiswa meninggalkan bangku kuliahnya kembali ke Papua karena peristiwa rasis di Surabaya. Ini mestinya sudah pelajaran kepada kita. Itu sebabnya ketika kawan-kawan dari MRP kemudian datang ke organisasi kami untuk meminta bantuan membela para mahasiswa ini, saya mengatakan kepada Ketua MRP yang mulia, Bapak Timotius, ini satu kehormatan paling tidak kepada kami, atau setidaknya kepada saya katakan, sekalipun pada saat ini Pak, bahwa kulit saya barangkali berubah dengan kulit Bapak, toh Bapak masih mempercayakan kepada kami, atau paling tidak saya diajak untuk terlibat. Nah, saudara-saudara, kami membentuk tim, ketepatan saya adalah divisi pro bono,
membantu sekitar 35 mahasiswa Papua yang sedang menghadapi persidangan di pengadilan yang yang melakukan demonstrasi pada saat itu, dan kemudian aparat menangkap mereka, dan kemudian kami belajar peristiwa tersebut, dan kami merasa ini layak dibela. Nah, saudara-saudara, saat pembelaan itu, karena saya tahu, saya kenal saudara Kapolda, saya kenal almarhum, yaitu Wakasat, mantan Panglima Pangdam di Papua, ya, almarhum Letnan Jenderal Herman Haribab. Kemudian saya mencoba berdiskusi kepada mereka di sela-sela persidangan akan dijalankan. Saudara-saudara, memang kasus ini sudah putus, sebagian besar sudah ingkrah. Dan ya, sekalipun kami satu sikap dengan para klien kami, para mahasiswa, bahwa mengatakan ini terlalu dipaksakan, terlalu dipolitis, dan mereka kemudian berjiwa besar menerima kenyataan ini, dan tapi mereka mengatakan mereka tidak akan pernah kemudian berhenti untuk berjuang. Dan situasi ini sesungguhnya langsung atau tidak langsung menambah suasana tidak kondusif di Papua. Saya pikir kita sebagai warga mestinya harus peka. Kalau kita merasa adalah saudara, sebangsa dan setanah air, mestinya kita juga peka perasaan daripada orang lain. Nah, oleh karena itu, saya betul-betul menyesatkan tindakan ini, tindakan tidak beradab, tidak bermoral. Bahkan saya bilang, dia harus segera minta maaf kepada saudara, sahabat saya, saudara Pigai, dan juga kepada kawan-kawan. Kalau tidak, ini akan berpotensi akan menjadi situasi yang kondusif. Dan kami juga meminta kepada semua kawan-kawan agar kemudian kita tenang, arif. Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu menunggangi keadaan ini, sehingga memanfaatkan situasi ini membuat kita saudara sesama, saudara sebangsa dan setanah air kemudian saling curiga, dan kemudian terjadi potensi apa yang terjadi seperti kasus di Surabaya. Nah, begitu juga kepada kawan-kawan aparat daripada kepolisian juga kemudian hikmat. Kalau memang ada tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara Ambrosius Nababan, saya pikir dia harus gentleman bertanggung jawab. Jadi polisi, karena beliau ini sudah dilaporkan di Polda Papua, saya kira polisi harus segera merespon, segera cepat untuk menindaklanjuti, agar fungsi hukum untuk salah satu adalah untuk mencegah terjadinya tindakan menjaga keamanan dan ketertiban di Papua atau secara umum di seluruh Indonesia bisa terjalin dengan baik. Nah, itu yang saya kira yang paling penting. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and share.